Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fegil Jananda Putra, NIM 2020-137. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi SPSS guna untuk menyelesaikan tugas UTS mata kuliah Statistik Pendidikan, yang mana dosen pengampu saya yaitu Khairul Asmi, SPD, MSc. Nah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang Chi kuadrat atau Chi kuadrat. Yang pertama yaitu tentang pengertian Chi kuadrat atau X2. Chi kuadrat atau Chi kuadrat adalah uji non-parametrik yang sering digunakan dalam penelitian. Prinsip kerjanya adalah dengan membandingkan dua variabel yang skala datanya adalah nominal. Chi kuadrat dibaca Chi kuadrat merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis bila dalam populasi terdiri atas dua kelas atau lebih, bila data berbentuk nominal dan sampelnya besar. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang karakter Chi kuadrat. Distribusi Chi kuadrat, chi-square yang kita gunakan sebagai uji statistik mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu nilai chi-square tidak pernah negatif karena selisih dari frekuensi pengamatan dan frekuensi harapan dikuadratkan. Yang kedua yaitu ketajaman dari distribusi Chi kuadrat tidak tergantung pada ukuran sampel tetapi tergantung pada banyaknya kategori yang digunakan. Yang ketiga yaitu distribusi chi-square bersifat menceng kanan, dalam kurung nilainya positif. Semakin meningkat jumlah derajat bebas, maka semakin mendekati distribusi nominalnya. Baik, selanjutnya yaitu menentukan nilai X kuadrat atau Chi kuadrat menggunakan SPSS. Nah, di sini sudah ada langkah-langkah menggunakan aplikasi SPSS. Cara mencarinya yang pertama yaitu buka lembar SPSS, yang kedua buka menu variable view, tentukan untuk mendefinisikan variabel yang akan diolah. Yang ketiga yaitu pertama kita isi tabel nama seperti gambar di bawah ini. Nanti akan saya jelaskan untuk penggunaannya. Dan ketika menuliskan nama pada tabel akan otomatis nanti terisi type dan lain sebagainya. Selanjutnya kita ubah data tabel sesuai dengan data yang kita miliki. Yang kelima, untuk menu value ketika kita menekannya akan muncul gambar seperti di bawah ini. Nah, nanti ada gambarnya. Yang selanjutnya yaitu value untuk nomor sesuai dengan data yang kita miliki dan label untuk nama data yang kita miliki. Setelah itu tekan ADD dan lakukan hal tersebut untuk data berikutnya seperti gambar di bawah ini atau tekan OK. Nah, nanti akan saya jelaskan pada saat penggunaan aplikasi SPSS-nya. Terus selanjutnya untuk menu align itu artinya bagaimana letak tulisan kita di akhir. Di sini kami memilih center, sedangkan untuk measure-nya di sini juga banyak pilihan dan kamu bisa menggunakan nominal. Untuk data yang kedua lakukan seperti sebelumnya. Tahap selanjutnya kita buka data view, klik view, kemudian klik value. Masukkan data di atas seperti gambar di bawah ini. Kemudian lakukan proses webcast dengan cara letakkan pointer pada kolom variabel merek dan menu utama SPSS pilih data, pilih webcast. Karena akan dilakukan pembobotan pada kasus webcast, maka klik pilihan webcast by, kemudian nampak pilihan frekuensi variabel atau variabel yang akan dihubungkan. Untuk itu, pilih variabel jumlah pemilik yang ada di kiri, kemudian klik panah sebelah kanan. Maka variabel atau jumlah pemilik akan berpindah ke kanan. Setelah selesai, klik OK. Nah, dari menu utama SPSS, klik Analysis, pilih Non-Parametric Test, kemudian klik Chi kuadrat. Kolom Experience dipilih Get from Data. Kolom Expect Value pilih All Category Square.
Setelah selesai, klik OK, maka akan muncul outputnya. Permasalahan yang akan saya bahas menggunakan aplikasi SPSS yaitu setelah saya melakukan survei untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam kepemilikan merek HP kelas 5F dan 5E PGST Universitas Askia pada sampel yang diambil berjumlah 60 orang yang mengikuti survei tahun 2022. Terdapat perbedaan merek HP yang signifikan yang diperoleh oleh 5 merek tersebut. Adapun data yang diperoleh dari survei ini adalah sebagai berikut, bisa dilihat pada layar. Yang pertama yaitu merek HP, ada Oppo, Redmi, Samsung, iPhone, Vivo. Dan untuk jumlah pemiliknya, Oppo ada 23 orang, Redmi ada 16, Samsung ada 7, iPhone ada 3, Vivo ada 4. Jumlah seluruh pemiliknya yaitu 63. Nah, di sini dapat kami hipotesis dari permasalahannya yaitu HO tidak terdapat perbedaan merek HP yang signifikan yang diperoleh dari 5 merek HP. Sedangkan HE-nya terdapat perbedaan merek HP yang signifikan yang diperoleh dari merek HP. Nah, sekian untuk penjelasan langkah-langkahnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasinya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi SPSS. Yang pertama yaitu kita klik variable view. Nah, pada variable view ada kolom name, type, width, decimal, value, missing, kolom, alike, dan measure. Nah, pada kolom name ini kita bisa karena kita mencari data merek HP dan jumlahnya, maka di sini yang untuk name pertama kita kasih merek atau merek. Selanjutnya kita klik. Nah, maka muncul type-nya numerik, width-nya 8. Nah, untuk desimalnya kita bisa ganti dengan angka 0. Nah, untuk label di sini kita bisa tulis merek HP. Nah, untuk value-nya, nah, pada value yang pertama yaitu value-nya kita kasih angka 1 dengan labelnya Oppo. Terus kita add. Selanjutnya untuk value-nya 2, untuk value 2 kita kasih labelnya untuk value 2 labelnya yaitu Redmi. Terus kita add. Untuk value 3 kita kasih labelnya Samsung. Untuk value 4 kita kasih labelnya iPhone. Terus untuk value 5 kita kasih labelnya Vivo. Nah, setelah selesai lalu kita tekan OK. Nah, untuk alike-nya di sini kita pilih center di tengah. Untuk measure-nya kita nominal karena kita cari nominal datanya. Nah, selanjutnya untuk name 2 yaitu kita ketik jumlah, kasih nama jumlah. Kita klik. Nah, pada bagian desimal ini kita kasih 0 juga. Untuk labelnya kita beri jumlah
pemilik. Nah, untuk like-nya sama, kita kasih center. Terus scale-nya kita kasih, untuk measure-nya tetap scale aja. Nah, setelah itu kita masuk ke data view. Nah, untuk data view, di sini langsung saja kita tulis yang pertama yaitu Oppo, yang kedua Redmi, yang ketiga Samsung, yang keempat iPhone, dan yang terakhir Vivo. Nah, untuk jumlahnya kita masukin jumlah dari masing-masing pemilik. Untuk Oppo ada 23, Redmi ada 16, terus Samsung ada 7, iPhone ada 3, dan Vivo ada 14. Nah, setelah kita isi semuanya, terus sekarang kita klik bagian atas ada data. Setelah itu kita klik bagian bawah yaitu Webcast. Nah, untuk jumlah pemilik ini kita pindahkan ke samping. Klik dulu Webcast by. Lalu kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, terus kita tekan OK. Nah, selanjutnya kita bakal muncul seperti ini. Karena kita cari itu merek HP-nya. Selanjutnya kita klik analis. Setelah itu kita klik non parametric test. Nah, lalu kita klik high quadrat. Nah, untuk jumlah merek, terus untuk merek HP, kita pindahkan ke kanan. Nah, selanjutnya kita OK. Nah, di sini bakal muncul output dari data tadi. Di sini bisa dilihat untuk tesnya seperti apa, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwasanya analisis yang dapat diambil yaitu kesimpulannya di sini pada bagian pertama itu ada pada tabel merek, terlihat ada extend N. Oleh karena digunakan distribusi yang seragam, maka jumlah pemilik untuk semua merek HP adalah sama, yaitu 12,6. Terus untuk pengambilan keputusan berdasarkan probabilitasnya, maka pada kolom assumption-nya terlihat tes statistik, diketahui nilai P value sebesar di bawah ini 0,01, sehingga nilai P probabilitasnya kecil sama 0,5, maka HO-nya ditolak. Maka dari dua analisis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam perolehan kepemilikan merek HP di kelas 5F dan juga 5E PGSD Universitas Askia Padang. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai aplikasi SPSS.
Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kan?